tersebut. Kemudian memang seperti tadi disampaikan sejak awal, tidak ada yang namanya kami diundang untuk BIMTEK, kemudian ada seperti diklat ataupun apa saja, itu tidak ada karena semuanya adalah mandiri. Nah, dalam hal ini dari BPMP, mungkin dari Dinas Pendidikan pun juga sebenarnya untuk mengawal ini tidak tega 100% kalau sekolah-sekolah langsung dicul seperti itu. Di awal-awal sudah diminta sekolah-sekolah untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu semua. Ini akan di pilihan pertama, kedua, atau ketiga. Pilihan pertama itu tadi yang mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, pada saat itu sesudah disampaikan, itu yang mengisi kebanyakan kepala sekolah. Saya pun waktu itu di SMP 8 masih mengisi di SMP 8 pemilihan kurikulum. Tetapi karena itu akunnya kepala sekolah, kemudian saya berkoordinasi dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, Pak, kita mau pilih yang mana? SMP 8 pilih yang kedua saja Bu, kalau yang ketiga nanti tidak berat. Kalau yang pertama, karena nanti di tahun 2024 semua memang harus menerapkan kurikulum merdeka ini. Jadi mau nggak mau ini awal dari kita mempelajari. Dan ternyata sesudah dikeluarkan hasilnya, ada sekolah-sekolah yang merasa kurang pas dengan pilihan yang sudah dipilih pertama kali, sehingga ada revisi kemarin di sekitar bulan, belum lama ya, di sekitar bulan Mei Juni itu untuk mereview kembali apakah sekolah-sekolah sampai Juli, tanggal 5 Juli kalau tidak salah terakhir kemarin, apakah sekolah akan menerapkan pilihan 1, 2, dan 3. Nah, ternyata banyak sekali perubahan-perubahan. Ada yang memilih dari 1 ke 2, atau bahkan ada yang kembali ke 1 ke 2013 dulu. Nah, perbedaan-perbedaannya nanti yang pilihan pertama menggunakan kurikulum 2013, tetapi sambil mempelajari yang kurikulum yang ini, yang dipelajari yang mana? Mungkin bisa diambil dari asesmennya, mungkin diambil dari pembelajaran berdiferensiasinya, jadi tidak 100%. Tetapi kalau yang pilihan kedua, belajarnya mandiri menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang pilihan ketiga, dari platform Merdeka Mengajar tersebut dimodifikasi, kemudian sekolah membuat sendiri bahan ajarnya, kemudian modulnya lengkap yang disebut dengan mandiri berbagi. Nah, berbagi itu bukan berarti nanti Bapak Ibu ya di sekolah lain yang mandiri berbagi, kemudian bawa flash disk, penjenengan kan mandiri berbagi, saya pinjam flash disknya, itu juga kurang beretika ya kalau seperti itu. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian untuk ternyata sejak di launching ini sampai dengan bulan Februari, Maret, April itu masih sedikit sekali yang belum login. Nah, waktu itu sudah disampaikan juga hasil dari data LPMP ini, karena dari sekolah-sekolah dan dari dinas belum langsung bisa mengakses dari BPMP. Kalau sekarang ya ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dulu LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sekarang hanya B-nya yang diubah dari L ke B. Ya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Kepala sekolah sudah diundang oleh dinas, ternyata yang login waktu itu hanya baru 23%. 23% itu se-Indonesia itu masih sangat kurang sekali di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sesudah itu kemudian disosialisasikan kembali lewat kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah untuk ayo segera login dan sebagainya. Nah, selanjutnya sudah langsung semakin tinggi, kalau tidak salah kemarin data yang terakhir sudah sampai 70-80%, mungkin sekarang sudah lebih yang mengakses. Artinya Bapak Ibu ini mungkin hanya perlu komunikasi lebih dalam fotokarpe. Maksudnya bagaimana tuh? Saya pun juga Bapak Ibu semuanya dalam cara belajar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak kurang-kurangnya dari BPMP, kemudian dari dinas, kemudian kepala sekolah. Sekarang yang diundang di forum ini yaitu dari unsur MPMP. Tujuannya apa? Nanti dari MPMP bisa mengadakan kegiatan MPMP, kemudian menindaklanjuti dari apa yang sudah diperoleh ini. Nah, nanti kalau misalnya
dari secara etika ya Bapak Ibu, pengawas itu sudah dibagi-bagi untuk sekolah binaannya. Saya di 8 sekolah untuk bulan Agustus besok mungkin di SMP 16 Pak 2000 jadi karena minggu ini sudah sangat padat acaranya di SMP 16. Kemudian di MGMP saya selalu berkoordinasi dengan Pak Aji atau Mas Aji yang terbiasa familiar, nanti kita atur waktunya. Nah nanti untuk Bapak Ibu yang di mata pelajaran lain dan di sekolah lain nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas pembina masing-masing baik di sekolah maupun di MGMP masing-masing, misalnya Bu ikuti olahraga ya. Seandainya nanti dari MGMP itu baru saya waktunya tidak bisa, monggo silahkan, kalau akan menghadirkan atau meminta saya untuk mengisi tidak masalah, tetapi izin dulu dengan pengawas pembina yang di mata pelajaran tersebut, itu secara etikanya ya. Itu Bapak Ibu, jadi kita nanti secara teknis saja karena saya tidak banyak, kalau bicaranya pun juga berdasarkan apa yang saya coba-coba. Jadi saya karena mungkin termasuk juga praktisi ya, jadi pengawas baru 3 bulan ini, besok tanggal 28 itu baru 3 bulan, lebih banyak ke andil peran kepala sekolah. Saya sudah mempunyai akun belajar ID sebagai kepala sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta. Begitu saya coba saya kerjakan itu belum nyadar. Begitu sudah ditampilkan dari PTMP data-data ini, ternyata yang saya kerjakan itu masuk di SMP 8. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah login, sudah kemudian tadi yang ditampilkan oleh Bu Marike ya, tadi dari SMP 8 mungkin berapa, itu sudah termasuk saya. Nah, tetapi saya terus minta dari dinas untuk akun dinas. Untuk akun dinas sekarang belum disampaikan atau belum tampilan progresnya dinas mana yang mengerjakan, karena bukan secara pokok kewajiban dari pengawas. Ini adalah kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah, sehingga tidak ditampilkan progresnya. Nah, untuk contoh-contoh ini saya ambilkan dari yang akun dinas saya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat dipastikan dulu akun belajar ID ini bisa diakses dengan platform Merdeka Mengajar ini hanya bisa diakses dengan akun belajar ID. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini semua, apakah sudah memiliki akun belajar ID semua? Sudah ya? Sudah login? Sudah ya? Nah, nanti sesuai dengan data yang tadi disampaikan oleh Bu Marike, itu sebagai bahan dari Bapak Ibu semua untuk disampaikan. Ternyata di sekolah masih kurang yang belum login, belum mengerjakan dan seterusnya. Nah, besok kita pandu ya Kak Lili dengan Bu Dwi pada saat di SMP 16. Nanti saya monggo Bapak Ibu kalau ada yang akan berkonsultasi ataupun menanyakan bisa nanti menyimpan atau menghubungi kami. Kalau itu tidak secara kelembagaan, tetapi kalau kelembagaan nanti Bapak Ibu lebih ke Bapak Ibu pengawas pembina di mapel masing-masing. Ya Bapak Ibu, jadi ini saya sudah menggunakan akun belajar ID-nya dari dinas. Ada beberapa hal yang sangat harus kita pelajari. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti login dengan laptop, kemudian dengan HP, dengan akun belajar ID yang sama, masih tetap bisa dilanjutkan. Kalau toh sedang senggang, sedang duduk-duduk, ada meja, saya menggunakan laptop. Tetapi pada saat nanti duduk di mana sambil menunggu apa, kok daripada utak-utik yang lain, daripada nanti tidak bermanfaat waktunya, saya lanjutkan dengan menggunakan HP. Nah, ini sudah tersinkron pada saat apa yang sudah dilakukan. Terutama Bapak Ibu kemarin sudah dipesankan untuk di pelatihan mandiri terlebih dahulu. Sudah sampai ke topik berapa ya Bapak Ibu? Bu Darmi? Ya. Tidak apa-apa ya, kita interaktif saja. Artinya kalau ada hal-hal yang perlu harus diinterupsi atau dikonfirmasikan kepada kami, silahkan. Jadi ada beberapa modul yang dipelajari Bapak Ibu. Saya tidak bisa bicara kalau saya tidak mencoba. Yang hijau ini artinya sudah dikerjakan. Kalau yang tandanya putih
Berarti belum, ya. Kemudian kalau yang tandanya kuning, nah, iya, nggak rampung. Kalau saya mengulang, artinya apa yang sudah dicoba, sudah hijau semua. Kemudian pada saat mengerjakan post test itu ternyata saya tidak konsentrasi karena sambil ngobrol pegang HP, terus rampung. Ternyata salah. Nah, salah itu harus mengulang kembali, munculnya yang warna kuning. Perlu dipelajari ulang. Nah, monggo ini yang menjadi target tadi, yang kadang mungkin di lapangan ternyata sekolah itu sangat pandai untuk berinovasi. Inovasinya yang saya contohkan yang tadi Pak Taufik tadi, dibagi, ini mempelajari modul ini mempelajari modul ini sharing, ini menurut kami dalam waktu yang cepat itu bagus, ya, untuk berbagi. Tetapi harus dan wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing individu, karena ini akun masing-masing, akun individu masing-masing. Sehingga nanti pesan kepada Pak Taufik untuk disampaikan kepada teman-teman bahwa sesudah dipelajari satu-satu tadi akan muncul data yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Marike. Mudah-mudahan progresnya nanti ke depan pada saat diambil data ini, kalau tidak salah yang kemarin saya mendapat sharing itu data tanggal 17 Juli ini ya, mungkin sudah update lagi. Ini tanggal 17 Juli Bapak Ibu yang terbaru. Nah, mungkin juga dengan data ini, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang kok sekolah kami harusnya sudah mengerjakan kok di situ nol. Nah, monggo nanti sambil menjadi pertanyaan apa penyebabnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi sambil yang Pak Taufik tadi ya, jadi nanti tolong juga disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah bahwa ini akses individu untuk belajar mandiri. Kemudian dari Bu Istuti sekaligus saya merangkum ya. Yes, kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa untuk SMP itu berarti fasenya ada di fase D. Fase D kalau di sini sudah dibatasi kelas 7, 8 dan 9. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu masih mempunyai keleluasaan untuk akan diterapkan di kelas berapa. Tetapi ujung-ujungnya kan ada kalimat di akhir fase D. Artinya selama 3 tahun para siswa tersebut belajar, ujung-ujungnya kan sama. Dia harus mencapai kompetensi yang sama. Berarti dalam waktu 3 tahun, kalau ulangan umum bersama mungkin sudah tidak tepat. Ya. Jadi misalnya di akhir tahun karena PAT-nya sekolah 1, SMP 1, SMP 2, SMP 3 belum tentu materinya sama. Tetapi mungkin di akhir kelas 9 karena di akhir fase D semua harus bisa menguasai kompetensi tersebut, berarti harus bisa kemungkinan seandainya masih ada ASPD aman-aman saja atau tidak, ya sebenarnya materinya masih sama yang dipelajari sesuai dengan CT ini. Tetapi untuk keputusan seperti apa ASPD dan sebagainya bukan ranah saya untuk berbicara di sini. Kita mengikuti aturan-aturan ataupun petunjuk dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta maupun provinsi. Karena arah ASPD itu bukan penentu kelulusan, tetapi kepentingan provinsi untuk bagaimana mempermudah penjaringan siswa pada saat PPDB lulus SMP masuk SMA. Kalau rapot ya jelas tidak fair, akreditasi juga tidak fair. Nah, ini kemungkinan yang masih bisa digunakan untuk penjaringan dari SMP masuk SMA ya ASPD. Tetapi saya juga mendengar informasi bahwa nanti ke depan ASPD itu mungkin tidak mata pelajaran 4 mapel, tetapi kita pelajari hanya numerasi dan literasi. Jadi sehari numerasi, sehari literasi, kemungkinan seperti itu. Ya. Nanti sambil kita lihat kebijakan berikutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi ini tadi saya berharap Bapak Ibu sesudah ini bisa mensosialisasikan kepada teman-teman di MDMP masing-masing atau juga mengakses. Jika ada yang belum mempunyai akun belajar ID, segera disampaikan kepada admin yang ada di sekolah.
Jadi tidak dibuka setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, tidak Bapak Ibu. Jadi secepatnya disampaikan, nanti akan juga langsung memperoleh akun tersebut. Saya juga pada saat peralihan dari SMP 8 ke Dinas Pendidikan menghubungi Mas Rofi sebagai admin, langsung Bu, ini saya berikan nanti passwordnya ini, langsung saya mendapat email untuk login ke belajar ID-nya dinas. Jadi saya sekarang menggunakan akun belajar ID-nya dinas. Bapak Ibu, jadi itu alurnya. Nanti yang bisa dipelajari dari platform ini tadi sudah disampaikan ya dari Bu Marika, asesmen murid, perangkat ajar, kemudian pelatihan mandiri, kemudian ada bukti karya, komunitas. Nah, nanti komunitas ini nanti bisa semuanya bisa dilihat sedalam-dalamnya untuk contoh-contoh, kemudian tentang kurikulum merdeka, prinsip dasar dan penerapan kurikulum ini dalamnya masih sangat penuh sekali. Pada kesempatan ini karena waktunya terbatas, saya akan menyampaikan yang pertama perangkat ajar. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih perangkat ajar yang ada di sini. Kemudian betul ya Bu Rina tadi, kami memang secara detail belum cek satu persatu apakah ada tidak, ternyata prakarya juga belum lengkap untuk pembelajarannya. Ini yang ada baru prakarya rekayasa itu saja baru 1 instalasi listrik di rumah sederhana. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dari agama, kemudian ini sudah gabung jadi satu. Ada yang untuk proyek profil pelajar Pancasila, ada yang mata pelajaran bangunlah jiwa raganya, Bhinneka Tunggal Ika, ini termasuk juga yang proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah gaya hidup berkelanjutan. Nah, misalnya kita ambil mata pelajaran menopon ya Bapak Ibu, saya ngikut saja. Matematika Bu Dwi, ya matematika ya. Kita cari yang matematika. Matematika kemudian diterapkan. Fase kita kelas 7, 8, 9 ada di fase D. Jadi semua yang disajikan di sini ini terutama cocok untuk yang pilihan kedua. Pilihan kedua tinggal belajar dari sini semua. Kemudian kok kurang pas ya, tinggal dimodifikasi sedikit demi sedikit untuk diterapkan sesuai dengan para siswa masing-masing di sekolah masing-masing. Tetapi kalau yang pilihan pertama tadi masih kurikulum 2013, tetapi bisa mengambil dari apanya asesmennya, bisa mengambil dari pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu tidak harus semuanya dilayani satu persatu siswa karena karakteristik yang berbeda, tetapi bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Ada 3 gaya belajar, kemudian sesudah dikelompokkan itu bisa diberikan pembelajaran yang berbeda. Tetapi juga bisa pembelajarannya sama, tetapi mungkin nanti untuk targetnya dalam mengumpulkan hasil karya siswa itu yang berbeda-beda atau berdiferensiasi. Misalnya yang satu bisanya dengan presentasi PowerPoint, oke, boleh. Ada yang membuat dengan pakai kertas kemudian dituliskan, boleh. Ada yang dibuat deskripsi dengan tulisan, boleh. Itu akan ada rentang nilai yang nanti ujung-ujungnya sama. Misalnya 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, itu semuanya dengan rentang guru akan bisa menentukan ini nilai berapa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kembali ke perangkat ajar yang bisa diakses banyak sekali. Bapak Ibu nanti bisa melihat dari sini. Filter itu bisa dipakai atau tidak. Misalnya kalau akan mengambil topiknya apa, langsung dicari. Atau pilihan kelasnya, ambil di kelas 7, 8, atau 9. Nah, ini karena kurikulum Merdeka Mandiri ini baru dipakai di kelas
7 ya. Jadi yang kelas 8 dan kelas 9 tetap menggunakan KTSE. Kurikulumnya tetap sama dengan K13 kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini semuanya di kelas 7 sehingga kita pilih untuk contohnya yang di kelas 7. Nah, ini kita urutkan, kita ambil hanya yang kelas 7. Ada buku murid, ada modul ajar, ada buku guru. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengambil, kemudian bisa dibagikan kepada para siswa atau bisa diunduh ya. Jadi nanti tinggal diunduh, dipelajari. Nah, ini kalau anak-anak akan belajar menggunakan buku karena belum mempunyai ya buku elektroniknya yang menggunakan ini saja, lebih hemat ya Bapak Ibu. Kecuali kalau para siswa akan ngeprint sendiri, silahkan, semuanya bisa dipelajari menggunakan platform ini, bisa diunduh. Kemudian secara garis besar saja ya, nanti Bapak Ibu silahkan dicari semuanya di sini. Apakah yang diharapkan Bapak Ibu semuanya lengkap ada di sini atau tidak? Saya belum satu persatu untuk membuka. Tetapi misalnya acak saja ya, misalnya kita ambil yang proyek sekarang, modul proyek bangunlah jiwa dan raganya kita terapkan untuk fase D. Nah, ini ada beberapa: harmonisasi diri dalam kehidupan, sungai kehidupanku sebelum dan sesudah akil balik, tubuhku adalah bait Allah dan sebagainya. Ini sampai ke bawah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini yang perangkat ajar. Untuk perangkat ajar, nanti ada buku murid, buku guru, dan modul ajar. Sampai di sini sudah bisa diikuti ya?